Kalau misalkan kita ingin dibilang ahli di bidangnya dan sudah tersertifikasi atau tercatat oleh negara, itu harus didaftarkan ke Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sepenting apa itu? Nah, teman-teman ikuti sampai selesai dan jangan di-skip-skip karena ini bisa jadi panduan teman-teman untuk mendapatkan sertifikasi profesi. Hai teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Yuni Nuno di channel Masaspedia. Oke teman-teman, gimana sih caranya mendapatkan sertifikasi profesi sebagai spa terapis? Dalam hal ini saya sebagai spa terapis. Dan sepenting apa sih untuk mendapatkan sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi itu? Bayar enggak? Murah enggak? Terus ada yang gratis enggak? Nah, di sini saya pengen bagi untuk teman-teman. Karena memang yang menjadi catatan utama menjadi seorang terapis itu, apapun itu profesinya, memang harus kita lakukan dengan seksama, dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan keahlian teman-teman. Nah, kemudian bagaimana cara mendapatkan sertifikasi profesi spa terapis? Tentunya yang mengeluarkan sertifikasi itu adalah lembaga negara atau lembaga resmi yang dikeluarkan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kemudian bagaimana caranya untuk mendapatkan sertifikasi profesi? Yang pertama, yang pasti harus ikut pelatihan dulu teman-teman. Kita harus mengikuti pelatihan. Kalau spa terapis itu artinya kita harus mengikuti pelatihan spa terapis. Yang selanjutnya, setelah kita mendapatkan sertifikat itu, bisa kita ajukan untuk mengikuti uji kompetensi. Nah, uji kompetensi inilah yang menjadi landasan kita sudah kompeten di bidang-bidang yang akan kita ajukan, yang sudah kita ajukan ya. Misalkan spa terapis, kemudian untuk skema apa nih? Nah, karena untuk SKKNI, standar kerja kompetensi nasional itu sangat banyak sekali teman-teman. Contoh lagi, kalau misalkan saya sebagai spa terapis, jadi kita harus mengikuti uji kompetensi spa terapis. Skemanya apa? Standar kerja kompetensi nasional Indonesia itu yang bisa menjadi acuan. Sebagai atau kita menguasai pijat badan Indonesia, kita menguasai pijat bayi, ataupun pijat-pijat yang lain yang berhubungan dengan pijat tradisional yang ada di Indonesia. Nah, ini menjadi penting dan menjadi catatan agar teman-teman bisa pahami ya. Kemudian, kalau sudah kita mendapatkan sertifikasi itu, kalau misalkan masa expirednya itu 3 tahun, jadi tertulis di sertifikasi dari BNSP itu sudah tertulis 3 tahun teman-teman. Kalau misalkan sudah habis masa expirednya, kita bisa perpanjang. Nah, perpanjang inilah kita bisa mengajukan lagi di LSP atau lembaga sertifikasi profesi yang bisa kita ikuti untuk mengikuti uji kompetensi atau tempat uji kompetensi itu. Nah, disinilah yang kita bisa ajukan atau perpanjang masa dari sertifikasi tersebut. Pada saat kita ingin memperpanjang, misalkan masa expired kita itu bulan bulan April ya. Misalkan bulan April 2023 masa berakhirnya tanggal 30, itu artinya sebelum tanggal 30 April 2023 kita harus segera menyelesaikan atau mengumpulkan, kita bisa mengumpulkan berkas-berkas untuk memperpanjang dari sertifikasi kita. Nah, kalau misalkan lewat dari 30 April tadi, itu artinya kita harus mengulang lagi, kita ikut ujian dari awal lagi. Terus kemudian syarat-syaratnya apa sih untuk mengikuti uji kompetensi gitu ya. Jadi kalau misalkan mau ikut uji kompetensi, syarat-syarat yang pasti yang pertama adalah yang berhubungan sertifikat-sertifikat kita yang berhubungan dengan keahlian yang akan kita sertifikasi. Contohnya saya mengikuti spa terapis misalkan untuk perpanjangan spa terapis perawatan badan. Nah, itu artinya
sertifikat-sertifikat yang berhubungan dengan sertifikat perawatan badan itu yang saya masukkan. Contohnya, misalkan saya telah mengikuti pelatihan pijat tradisional, itu masih bisa masuk yang berhubungan dengan pijat. Kemudian saya sudah mengikuti pelatihan pijat bayi. Nah, ini yang bisa dimasukkan lagi sebagai pertimbangan kalau kita memang kompeten di bidang itu. Kemudian gimana suasana ujiannya? Yang pasti yang namanya ujian itu ada asesor. Nah, asesornya ini yang melihat bagaimana kinerja kita, mulai dari K3, mulai dari kita berkomunikasi dengan klien, berkomunikasi dengan teman kerja, kemudian bagaimana kita menyiapkan peralatan. Nah, di sini ini sudah diatur di SKKNI, Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia. Kemudian yang ingin saya ceritakan lagi, emang ada yang gratis. Banyak kok teman-teman, pelatihan-pelatihan spa terapis, pelatihan-pelatihan pijat yang disokong oleh dana pemerintah. Jadi saran saya teman-teman kalau ingin mendapatkan pelatihan-pelatihan sekaligus ingin mengikuti ujian kompetensinya, coba deh teman-teman kepoin LSP dan LPK di sekitar teman-teman yang ada di tempat tinggal teman-teman. Jadi nanti bisa dilihat, oh ini lagi ada ujian ini gratis dan sekaligus ada sertifikasinya. Nah, double kan? Jadi kalau misalkan kita sudah ikut pelatihan gratis, kemudian uji kompetensinya gratis, udah nilai bonus untuk teman-teman. Nah, pengalaman saya itu adalah mengikuti untuk yang pertama kalinya, untuk pelatihan spa terapis saya itu ikut gratis dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta itu di tahun 2014. Jadi saya ngikutin gratis, tetapi untuk UJK atau uji kompetensi saya masih berbayar. Pas waktu itu masih sekitar Rp400.000 untuk yang pertama kali, uji kompetensi yang pertama kali. Nah, kemudian yang kedua saya masih memperpanjang. Jadi memperpanjang ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi sebelum expired itu langsung cepet-cepet kita persiapkan berkas untuk memperpanjang sertifikasi kita. Tapi kalau misalkan lewat dari tanggal expired itu seperti yang sudah saya jelaskan di awal, berarti apa coba? Nah, benar. Jadi kita harus ikuti ujian dari awal lagi. Jadi pastikan dilihat lagi tanggal expirednya tanggal berapa agar tidak ikut ujian lagi. Sebetulnya juga nggak apa-apa sih ikut ujian lagi gitu ya, juga nggak rugi-rugi banget kok gitu, apalagi yang gratis. Kemudian kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan informasi-informasi, ya sering-sering deh itu aja sih, kepoin LSP atau lembaga sertifikasi profesi dan sering berkumpul dengan teman-teman terapi. Nah, biasanya untuk momen-momen pelatihan dan sertifikasi gratis itu biasanya di bulan-bulan awal tahun. Ini masih bulan April, jadi pastikan kepoin karena di Yogyakarta aja ada sekitar 200-an ini untuk uji kompetensi yang disokong oleh dana pemerintah. Yang mau ujian tahun ini semangat, termasuk saya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya Yuni Nuno pamit. Semangat berkarya, semangat berjaya. Assalamualaikum.